Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Ketemu lagi bersama saya Reza di channel Belajar Jepang. Nah, jadi kebetulan hari ini gue baru pulang kondangan nih. Dan kalau di kondangan itu kan suasananya itu sakral banget ya. Dimana ada dua orang insan manusia yang memutuskan untuk hidup bersama. Dan semuanya itu didasarkan oleh cinta. Nah, jadi tadi itu tiba-tiba gue kepikiran kayaknya seru juga ya kalau kita ngebahas mengenai arti dari cinta. Maksudnya itu arti cinta dalam bahasa Jepang ya, bukan yang lain nih. Nah, jadi dalam bahasa Jepang itu kita kan tahu kalau cinta itu artinya adalah ai ya. Nah, tapi selain ai ada juga satu kata lain yang artinya adalah cinta, yaitu koi. Nah, jadi walaupun dua kata ini ai dan koi ini artinya sama, tapi ternyata makna dan penggunaannya itu beda loh. Dan kita nggak bisa menggunakan kedua kata ini sembarangan, harus pada kalimat dan situasi yang tepat supaya nggak salah dan maknanya gitu. Nah, jadi apa sih perbedaan antara ai dan koi ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nihongo no kurasu benkyou shimashou. Jadi gini, yang namanya cinta itu kan gak harus selalu berhubungan sama pasangan kan? Jadi cinta itu sebenarnya lebih universal dan bisa digunain di banyak situasi dan juga kondisi. Nah, kalau sesama manusia, cinta itu bisa ke lain-lain, ke banyak orang, gak cuma sama pasangan doang. Misalnya kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga, kepada orang lain. Dan termasuk juga kepada cinta kepada negara ataupun kepada agama. Nah, bahkan selain itu bisa juga kepada yang makhluk hidup lain. Misalnya kepada hewan peliharaan ataupun tumbuh-tumbuhan yang sering kita rawat. Jadi sekali lagi, cinta itu nggak harus selalu didasari sama hawa nafsu ya, tapi lebih ke kepedulian dan juga kita menginginkan yang terbaik buat mereka. Jadi perbedaan terbesar antara koi dan ai itu adalah di rasanya. Nah, maksudnya itu adalah rasa seberapa dalam kita mencintai mereka. Nah, untuk kata koi, ciri-cirinya itu adalah rasa cinta yang didorong oleh hawa nafsu. Selain itu, ada juga perasaan berdebar-debar dan biasanya itu nggak bertahan lama cintanya. Biasanya, kata koi ini diidentikan dengan perasaan dengan lawan jenis. Maksudnya itu dalam kondisi yang belum menikah ya. Mungkin pacaran ataupun gebetan, seperti itulah. Nah, karena kan biasanya kalau kita pacaran atau dengan gebetan itu kan memang rasa cintanya itu kan memang cuman nggak lama ya. Biasanya itu paling beberapa bulan atau beberapa tahun, itu juga mungkin belum tentu lanjut sampai ke pernikahan. Nah, makanya di dalam bahasa Jepang, pacar itu artinya adalah koibito, bukan aibito. Menggunakan koi karena memang rasa cintanya itu yang nggak mendalam dan juga memang biasanya nggak bertahan lama. Ya, simpelnya bisa dibilang kata koi ini adalah cinta monyet lah gitu. Sedangkan untuk ai itu adalah kebalikannya dari koi, yaitu rasa cinta yang jauh lebih dalam. Dan ciri-cirinya itu biasanya itu nggak cuma didasari sama sekedar hawa nafsu aja, tapi juga sama kasih sayang dan juga tingkat kepedulian yang jauh lebih tinggi. Nah, makanya biasanya rasa cinta dari ai ini bisa bertahan jauh lebih lama, bahkan bisa bertahan selamanya. Untuk contoh dari ai ini adalah cinta antara suami dan istri, ataupun bisa juga dari orang tua ke anak, dari anak ke orang tua, antara kakak beradik, dan juga lain-lain sebagainya. Nah, biasanya dalam perasaan cinta ai ini memang nggak ada berdebar-debar ya, perasaan berdebar-debar gitu. Karena kan memang perasaannya ini tuh memang tulus dan mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi. Makanya di dalam bahasa Jepang itu ada ungkapan aishiteru, bukan koishiteru. Kenapa menggunakan ai? Karena memang kata-kata aishiteru ini biasa digunakan oleh antar pasangan suami istri, bukan orang-orang yang lagi pacaran. Jadi kesimpulannya, kata koi itu adalah rasa cinta kepada lawan jenis dan biasanya kepada yang belum menikah, yaitu kepada orang yang pacaran ataupun cuma sekedar gebetan aja. Nah, sedangkan kalau untuk ai ini adalah yang maknanya itu lebih universal dan biasanya itu mempunyai cinta yang lebih mendalam dan nggak cuma terbatas sama manusia aja, tapi bisa juga ke hewan peliharaan, ke tumbuhan, ke negara, ke agama, dan juga lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mereview beberapa ungkapan dalam bahasa Jepang yang mengandung kata cinta. Dan kita akan lihat kenapa kata-kata ini menggunakan ai dan kenapa menggunakan koi. Nah, yang pertama itu ada koi ni ochiru, yang artinya itu adalah jatuh cinta. Nah, jadi nggak ada istilah ai ni ochiru ya, menggunakan kata koi. Karena jatuh cinta itu kan adalah perasaan kepada lawan jenis. Dan yang tadi kita udah pelajarin, perasaan kepada lawan jenis itu menggunakan kata koi, bukan ai. Yang kedua ada kata hatsukoi, yang artinya itu adalah cinta pertama. Nah, di sini menggunakan kata koi karena ya cinta pertama itu kan memang identik dengan lawan jenis ya. Samalah alasannya kayak yang pertama tadi. Jadi menggunakan kata koi bukan menggunakan kata ai.
Yang berikutnya ada himegoi alias cinta secara diam-diam. Nah, himegoi ini menggunakan kanji dari koi ya. Nah, kenapa dia nggak menggunakan ai? Karena memang cinta diam-diam itu kan berarti cinta yang cuma diketahui oleh satu orang doang. Sedangkan yang lawannya itu nggak tahu. Nah, makanya menggunakan koi. Karena kalau misalnya cinta dari ai itu kan tanpa diutarakan pun orang juga pasti udah tahu kan kalau mereka mencintai. Contohnya ya kayak suami istri atau orang tua ke anak dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ada kata koi, yang artinya itu adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, kalau ini udah jelas lah ya. Kalau ini kan cuma bisa dirasain sama ke pacar atau gebetan doang kan. Sedangkan kalau ke kata cinta yang ai itu nggak mungkin bisa bertepuk sebelah tangan ya kan. Nah, jadi alasannya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Lalu yang berikutnya ada aikoku, yang itu artinya adalah cinta kepada negara. Nah, cinta kepada negara udah jelas kan, karena kan kalau ai itu lebih universal, nggak cuman ke nggak cuman ke sesama manusia doang. Nah, kepada negara cintanya tentu lebih besar dan itu adalah menggunakan kata ai. Lalu yang terakhir ada lagi yang namanya itu aiko. Nah, aiko ini artinya adalah anak yang tercinta. Menggunakan kata ai ya karena jelas kepada anak itu ya cintanya itu menggunakan kata ai, makanya menjadi aiko. Nggak ada istilah koiko ya kan. Nah, karena memang cintanya itu lebih dalam dari orang tua kepada anaknya. Nah, jadi sekarang Minasan udah tahu ya apa perbedaannya antara ai dan juga koi. Nah, semoga setelah ini Minasan nggak salah lagi nih dalam membuat kalimat yang mengandung kata cinta. Yang jelas kita harus memperhatikan dulu situasi dan kondisinya dan kepada siapa kalimat itu ditunjukkan supaya kita nggak salah nih penggunaan antara ai dan koi. Nah, uniknya kalau misalnya huruf kanji ai dan koi ini digabung menjadi satu, maka kedua huruf ini akan membentuk sebuah kata baru yaitu reng ai, yang artinya itu adalah asmara ataupun kasih sayang. Nah, ternyata kalau misal dua hal yang berbeda ini kalau disatukan itu bisa menimbulkan sesuatu yang indah juga ya. So sweet banget deh emang. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan Minasan semua ya, terutama untuk Minasan yang lagi belajar bahasa Jepang. Nah, kalau misalnya video ini bermanfaat, boleh juga di-share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa juga di-like dan juga di-subscribe untuk Minasan yang belum subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan, kritik atau saran, langsung tulis saja di kolom komentar dan kita ketemu lagi di video kita yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Reishu.